Pada zaman dahulu kala, ketika langit masih sangat dekat dengan bumi dan pepohonan bisa berbisik, ada sebuah desa bernama Randu Agung yang tersembunyi di balik rimbunnya hutan jati tua. Udara di desa ini selalu terasa sejuk, membawa aroma tanah basah dan daun kering yang gugur ditiup angin sore. Di tengah desa tersebut, berdiri megah sebuah rumah. Joglo berukir indah peninggalan almarhum Ki Jatmiko, seorang tokoh yang sangat dihormati oleh seluruh penduduk desa karena kebaikan hati dan kedermawanannya. Rumah besar itu kini hanya dihuni oleh Nyi Wulandari, janda Ki Jatmiko yang memiliki senyum selembut embun pagi dan hati seluas samudra. Setiap hari, ia membersihkan setiap sudut rumah kayu tersebut dengan penuh kasih sayang, merawat tiang-tiang penyangga agar tetap kokoh berdiri melawan waktu. Meskipun rumah itu tampak sangat terawat dan asri, ada kesunyian yang menggema di antara dinding-dinding kayunya yang dingin. Suara tawa anak-anak tidak pernah terdengar menghiasi ruangan yang luas itu selama bertahun-tahun. Nyi Wulandari seringkali duduk termenung di pendopo depan saat senja mulai turun menyelimuti atap sirap rumahnya. Ia menatap kosong ke arah halaman luas yang ditumbuhi rumput hijau, sambil memikirkan nasib rumah joglo ini kelak ketika ia sudah tiada. Tanpa adanya seorang anak sebagai penerus garis keturunan suaminya, ia sangat khawatir rumah penuh kenangan indah ini akan jatuh ke tangan orang yang salah. Kekhawatiran itu selalu menjadi beban pikiran yang memberati pundaknya setiap kali malam tiba. Kesepian yang dirasakan Nyi Wulandari seringkali hanya ditemani oleh suara jangkrik yang mulai bersahutan memecah keheningan malam yang panjang. Mbah Karman, pelayan tua yang sudah mengabdi sejak zaman ayah Ki Jatmiko, selalu setia menemani sang nyonya menjaga rumah tersebut. Pria tua renta itu jarang berbicara, namun matanya yang rabun selalu mengawasi setiap sudut rumah dengan ketelitian yang luar biasa tajam. Ia tahu betapa nyonyanya sangat mencintai peninggalan suaminya dan bertekad akan ikut menjaganya sampai mati. Suatu sore yang berawan, ketika angin berhembus cukup kencang menggugurkan daun-daun mangga di halaman, sebuah kereta kuda berhenti tepat di depan gerbang kayu rumah joglo. Dari atas kereta itu, turunlah Tanarta, sepupu jauh mendiang Ki Jatmiko yang jarang sekali menampakkan batang hidungnya di desa Randu Agung. Pria itu melangkah masuk dengan senyum yang sangat lebar, mengenakan pakaian rapi yang menyembunyikan sifat aslinya yang sangat serakah dan licik. Nyi Wulandari menyambut kedatangannya dengan sopan, karena menghormati ikatan kekeluargaan. Danarta tidak datang sendirian sore itu. Ia membawa serta seorang wanita muda yang tampak sedang mengandung cukup besar. Wanita itu diperkenalkan bernama Sulastri, yang terus menundukkan kepalanya seolah menyembunyikan kesedihan yang mendalam dari tatapan orang lain. Rambutnya diikat rapi, namun pakaian yang dikenakannya terlihat sangat sederhana dan sedikit lusuh, menciptakan kesan bahwa ia sedang mengalami penderitaan hidup yang sangat berat. Nyi Wulandari segera mempersilakan mereka berdua duduk di tikar pandan yang tergelar rapi di ruang tamu. Setelah mencicipi teh hangat yang disajikan oleh Mbah Karman, Danarta mulai berbicara dengan nada suara yang dibuat sangat memelas dan penuh simpati. Ia mengatakan bahwa Sulastri adalah seorang janda malang dari kerabat jauh yang memiliki darah biru. Namun suaminya baru saja meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan yang tragis. Menurut cerita Danarta, keluarga pihak suami Sulastri tidak mau menerima wanita malang itu, sehingga ia kini luntang-lantung tanpa tempat tinggal yang jelas. Nyi Wulandari mendengarkan dengan hati yang sangat terenyuh, sambil menghela napas panjang, seolah memikul beban dunia. Danarta kemudian menyampaikan maksud utama kedatangannya yang sebenarnya sangat mengejutkan. Ia mengusulkan agar Nyi Wulandari bersedia menerima Sulastri tinggal di rumah joglo ini dan merawat bayi yang sedang dikandungnya kelak seperti anak sendiri. Danarta menyebut ini sebagai bentuk amal kebaikan, semacam meminjam perut Sulastri untuk melahirkan seorang bayi berdarah mulia yang bisa menjadi penerus keluarga ini. Tawaran itu terdengar seperti sebuah jalan keluar dari doa Wulandari selama ini, untuk meyakinkan kerabatnya itu. Danarta menambahkan bahwa jika bayi ini lahir dan diangkat menjadi anak sah oleh Nyi Wulandari, maka kehormatan keluarga Ki Jatmiko akan tetap terjaga dengan baik.
Anak tersebut nantinya akan memiliki hak yang sah secara adat untuk mewarisi dan merawat rumah joglo beserta seluruh tanah peninggalan suaminya. Mendengar penjelasan tersebut, mata Nyi Wulandari mulai berkaca-kaca. Membayangkan suara tangis bayi yang akan memecah kesunyian rumah besar yang sudah lama membeku ini. Harapan kecil mulai tumbuh subur di dalam hatinya. Sulastri yang sedari tadi hanya diam menunduk, tiba-tiba mulai meneteskan air mata buaya yang terlihat sangat meyakinkan bagi siapa saja yang melihatnya. Dengan suara yang sengaja dibuat bergetar, ia memohon belas kasihan kepada Nyi Wulandari agar bersedia menerima dirinya dan calon bayi malang yang tidak berdosa tersebut. Ia berjanji akan menjadi wanita yang patuh dan berbakti, asalkan anaknya nanti bisa tumbuh di lingkungan yang baik dan terhormat. Sandiwara wanita muda itu dimainkan dengan sangat sempurna sore itu. Hati Nyi Wulandari yang memang pada dasarnya sangat lembut dan mudah iba, langsung luluh melihat penderitaan wanita hamil di hadapannya itu. Tanpa berpikir panjang tentang niat tersembunyi yang mungkin ada, ia menganggukkan kepalanya dengan senyum penuh kasih sayang yang tulus. Ia mengatakan bahwa pintu rumah joglo ini akan selalu terbuka lebar untuk siapa saja yang membutuhkan perlindungan, terutama bagi seorang calon ibu dan bayi yang malang. Keputusan itu diambilnya murni karena niat baik dan harapan akan masa depan rumahnya. Mendengar persetujuan dari mulut Nyi Wulandari, senyum kemenangan terukir samar di wajah Danarta, sebelum ia buru-buru menutupinya dengan wajah penuh rasa syukur. Ia berkali-kali mengucapkan terima kasih sambil menangkupkan kedua tangannya di depan dada, memuji kebaikan hati Wulandari yang menurutnya sangat luar biasa tiada tara. Rencana licik yang sudah ia susun dengan sangat rapi kini mulai berjalan lancar tanpa adanya rintangan yang berarti. Ia merasa sangat yakin bahwa sebentar lagi seluruh harta kekayaan ini akan jatuh ke dalam genggamannya. Dari sudut ruangan yang agak gelap, Mbah Karman berdiri mematung sambil terus memperhatikan interaksi ketiga orang tersebut dengan pandangan yang sangat waspada. Meskipun pendengarannya sudah tidak setajam dulu, namun insting tuanya sebagai penjaga rumah mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan kedua tamu tersebut. Ia memperhatikan cara Danarta berbicara yang terlalu manis, seolah ada racun mematikan yang disembunyikan di balik madu yang disodorkan. Namun, pelayan tua itu memilih untuk tetap bungkam dan hanya mengamati dalam diam. Ketika Nyi Wulandari beranjak menuju dapur untuk mengambilkan makanan kecil, Sulastri mengangkat wajahnya dan mulai mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru ruangan tamu. Tiba-tiba, tatapan matanya yang semula memelas berubah menjadi sangat tajam dan penuh perhitungan saat melihat lemari kayu jati berukir kuno di sudut ruangan. Ia mengamati lampu gantung antik dan kursi-kursi tamu dengan tatapan menilai, seperti seorang pedagang yang sedang menaksir harga barang dagangan yang sangat mahal. Tidak ada lagi sisa-sisa kesedihan di wajahnya saat menatap harta benda tersebut. Melihat Wulandari masih belum kembali dari dapur, Danarta sedikit mencondongkan tubuhnya ke arah Sulastri dan membisikkan sesuatu dengan suara yang sangat pelan. Ia menyuruh wanita itu untuk terus memainkan perannya dengan baik, sampai bayi itu lahir dan surat pengakuan waris resmi ditandatangani oleh janda bodoh itu. Sulastri hanya tersenyum tipis, merespon bisikan pria tersebut. Sebuah senyuman licik yang sama sekali tidak pantas menghiasi wajah seorang calon ibu yang sedang bersedih. Mereka berdua merasa sangat puas dengan kelancaran aksi penipuan hari ini. Matahari perlahan mulai tenggelam di ufuk barat, menggantikan warna langit sore yang jingga dengan kegelapan malam yang pekat di desa Randuagung. Lampu-lampu minyak mulai dinyalakan satu persatu oleh Mbah Karman, menerangi pendopo dan bagian dalam rumah joglo dengan cahaya kuning yang hangat namun temaram. Nyi Wulandari segera mengantarkan Sulastri ke sebuah kamar tamu yang cukup luas dan nyaman di sayap kanan rumah agar wanita itu bisa beristirahat. Ia memastikan tempat tidur sudah dilapisi spray yang bersih dan wangi untuk tamunya. Setelah memastikan Sulastri menetap dengan nyaman, Danarta berpamitan untuk pulang ke desanya sendiri dengan alasan masih banyak urusan dagang yang harus diselesaikan segera. Sebelum menaiki kereta kudanya,
Ia kembali berpesan kepada Wulandari untuk menjaga calon penerus keluarga itu dengan sebaik-baiknya demi ketentraman arwah Ki Jatmiko. Nyi Wulandari hanya mengiyakan pesannya dengan hati yang tulus. Tidak menyadari bahwa ia baru saja mempersilakan seekor ular berbisa untuk tidur di dalam rumahnya. Suara roda kereta kuda pun perlahan menjauh memecah kesunyian jalanan desa. Malam itu, setelah seluruh pintu dan jendela rumah dikunci rapat, Nyi Wulandari merasa tidak bisa segera memejamkan matanya untuk tidur seperti biasa. Ada perasaan bahagia yang aneh menyelinap masuk ke dalam relung hatinya. Membayangkan bahwa dalam beberapa bulan ke depan, rumah ini akan kembali hidup. Ia membayangkan dirinya akan menggendong seorang bayi yang mungil, mengajarinya berjalan di halaman depan, dan menceritakan dongeng-dongeng leluhur setiap malam menjelang tidur. Angan-angan indah itu membuatnya tersenyum sendiri di dalam kamarnya yang biasanya terasa sangat sepi. Sementara itu, Mbah Karman masih terjaga dan melakukan rutinitas malamnya, berkeliling memastikan keamanan seluruh penjuru rumah joglo yang sangat luas ini. Langkah kakinya yang pelan hampir tidak terdengar saat ia melewati kamar tamu tempat Sulastri tertidur. Telinganya menangkap suara dengkuran halus dari dalam sana. Pria tua itu berhenti sejenak, menghela napas panjang, sambil menatap pintu kayu jati yang tertutup rapat. Merasakan firasat buruk yang semakin kuat mengganggu pikirannya. Ia berdoa dalam hati agar Gusti Yang Maha Kuasa selalu melindungi nyonya majikannya di dalam tidurnya yang akhirnya datang cukup larut. Nyi Wulandari mendapatkan sebuah mimpi aneh yang membuatnya sedikit gelisah sepanjang sisa malam. Ia bermimpi melihat seekor burung merpati putih kesayangannya sedang memberi makan seekor anak burung gagak berwarna hitam legam di dalam sangkar emasnya. Semakin anak gagak itu tumbuh besar, ia mulai mematuk tangan sang merpati putih dan berusaha mengusirnya dari sangkar yang nyaman tersebut. Wulandari terbangun dengan napas terengah-engah dan keringat dingin sebesar biji jagung membasahi keningnya menjelang waktu subuh tiba. Keesokan paginya, suasana rumah joglo tampak sedikit berbeda dengan kehadiran penghuni baru yang mulai beraktivitas di seputar ruang tengah dan area dapur. Nyi Wulandari menyambut pagi dengan perasaan yang lebih segar, melupakan mimpi buruk semalam dan menganggapnya hanya sebagai bunga tidur belaka tanpa makna. Ia sibuk menyiapkan sarapan yang bergizi tinggi khusus untuk Sulastri, memastikan ibu hamil itu mendapatkan asupan makanan yang terbaik selama tinggal di rumahnya. Aroma nasi liwet dan ikan asin goreng mulai menguar memenuhi ruangan, menggugah selera siapa saja. Sulastri keluar dari kamarnya saat matahari sudah mulai tinggi. Langkahnya terlihat agak malas, dan wajahnya tidak lagi memancarkan kesedihan seperti kemarin sore. Saat melihat hidangan sarapan yang telah tersaji rapi di meja kayu, ia tidak mengucapkan terima kasih, melainkan langsung duduk dan mengambil porsi yang besar. Ia bahkan sempat mengeluh pelan bahwa lauk ikan asin bukanlah makanan yang cocok untuk seseorang yang sedang mengandung bayi keturunan darah biru. Nyi Wulandari yang mendengarnya hanya tersenyum maklum, menganggap itu sebagai bawaan bayi yang rewel. Begitulah awal mula masuknya benih-benih masalah ke dalam rumah joglo yang selama ini selalu tenang dan damai di tengah rindangnya desa Randuagung. Kebaikan hati Nyi Wulandari telah dimanfaatkan oleh keserakahan manusia yang tidak tahu bersyukur. Sebuah pertarungan diam-diam antara niat suci dan tipu daya. Perlahan tapi pasti, hari-hari di rumah besar itu tidak akan pernah sama lagi. Seiring dengan semakin dekatnya waktu kelahiran sang bayi misterius tersebut, awan mendung perlahan mulai berkumpul di atas atap sirap, membawa pertanda datangnya badai besar yang tidak terelakkan. Meskipun melihat tingkah laku tamunya yang sedikit kurang sopan, Nyi Wulandari tetap melayaninya dengan penuh kelembutan dan kesabaran yang sangat luar biasa. Ia menyajikan segelas susu hangat untuk Sulastri dan menanyakan apakah malam tadi wanita itu bisa tidur nyenyak di atas kasur kapuk yang disediakan. Ia tulus ingin memastikan kenyamanan ibu hamil itu tanpa menaruh curiga sedikit pun terhadap gelagat aneh yang sesekali terlihat jelas di matanya. Rasa rindunya akan kehadiran seorang anak telah menutup akal sehatnya dari segala kemungkinan terburuk yang mengancam rumahnya. Hari itu dihabiskan dengan Wulandari,
yang menceritakan banyak hal tentang sejarah rumah joglo dan kebaikan almarhum Ki Jatmiko kepada Sulastri yang hanya mendengarkan setengah hati. Mata wanita muda itu lebih sering berkeliling memperhatikan barang-barang berharga di sekitarnya daripada memperhatikan cerita penuh makna dari sang pemilik rumah. Sementara Mbah Karman di halaman luar terus mengasah parangnya dengan gerakan konstan, seakan bersiap menghadapi sosok tak kasat mata yang mulai menggerogoti kedamaian majikannya. Angin siang berhembus pelan, membawa debu-debu tipis yang perlahan mengotori lantai kayu pendopo yang bersih. Seiring berjalannya waktu, sikap Sulastri perlahan mulai menunjukkan perubahan yang sangat mencolok di dalam rumah joglo tersebut. Wanita muda yang awalnya datang dengan wajah memelas dan menunduk sedih itu kini mulai berani mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Ia tidak lagi bertingkah seperti seorang tamu yang menumpang hidup, melainkan mulai memerintah selayaknya nyonya besar pemilik rumah. Suaranya yang dulu pelan dan bergetar kini terdengar lantang saat memanggil para pekerja untuk melayani segala kebutuhannya. Setiap permintaannya harus segera dituruti tanpa ada penundaan sedikit pun. Seolah ia adalah penguasa tunggal di tempat yang megah tersebut. Nyi Wulandari yang memiliki hati sangat lembut, terus saja memaklumi segala tingkah laku aneh dari tamu hamilnya itu. Saat Sulastri menuntut makanan mewah seperti daging ayam kampung segar setiap hari, Wulandari tanpa ragu segera membelikannya di pasar. Wanita hamil itu bahkan berani meminta agar kamarnya dipindahkan ke bagian utama rumah yang lebih luas dan menghadap ke taman. Dengan penuh kesabaran, Wulandari mengabulkan permintaan tersebut dan memindahkan barang-barangnya sendiri ke kamar yang lebih kecil di sayap kiri. Ia meyakini bahwa membahagiakan ibu hamil akan membawa keberkahan yang besar bagi kelahiran sang jabang bayi kelak. Danarta menjadi semakin sering berkunjung ke desa Randuagung dengan berbagai macam alasan yang selalu terdengar masuk akal. Pria licik itu mengatakan bahwa ia merasa sangat bertanggung jawab untuk selalu memastikan kesehatan calon pewaris keluarga besar mereka. Setiap kali datang, ia selalu membawa bingkisan buah-buahan murah, namun melebih-lebihkan harganya di depan wajah polos Nyi Wulandari. Ia akan duduk berlama-lama di pendopo, mengobrol dengan nada suara yang keras, agar seluruh tetangga mendengar betapa pedulinya ia. Padahal tujuan utamanya hanyalah untuk mengawasi perkembangan rencana jahat yang sedang dijalankannya bersama wanita hamil di dalam rumah itu. Setiap kali Nyi Wulandari pergi ke dapur untuk membuatkan minuman hangat, Danarta dan Sulastri akan saling melempar pandangan penuh arti. Senyum sinis selalu tersungging di bibir mereka berdua. Merasa sangat bangga karena berhasil mengelabui janda kaya raya yang menurut mereka sangat bodoh itu. Mereka sering berbisik pelan membicarakan betapa mudahnya menguasai seluruh harta peninggalan Ki Jatmiko tanpa perlu mengeluarkan banyak tenaga. Mereka membayangkan hari di mana surat warisan itu resmi ditandatangani dan mereka bisa segera menendang Wulandari keluar dari rumahnya sendiri. Kelicikan merasuki setiap hela napas mereka di ruang tamu tersebut. Meskipun Nyi Wulandari sama sekali tidak menyadari niat busuk tersebut, Mbah Karman tidak pernah melepaskan pandangan waspadanya dari kedua orang itu. Pelayan tua yang sangat setia ini memiliki pengalaman hidup yang panjang, membuatnya mampu mencium bau kebohongan dari jarak yang sangat jauh. Ia seringkali sengaja memperlambat pekerjaannya saat membersihkan ruang tamu agar bisa mencuri dengar percakapan rahasia antara Danarta dan Sulastri. Sorot mata pria tua itu semakin tajam setiap kali melihat Danarta berpura-pura bersikap manis di depan majikan perempuannya yang sangat dihormatinya itu. Ketegangan batin mulai menyiksa dada Mbah Karman setiap harinya. Kabar tentang kehadiran seorang wanita asing yang sedang hamil besar di rumah joglo dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru desa Randuagung. Sumber utama dari segala desas-desus ini tentu saja adalah Bi Rukmini, seorang pedagang sayur keliling yang memiliki mulut paling tajam di desa. Setiap pagi, saat menggelar dagangannya di pasar tradisional, ia selalu membagikan cerita yang telah ditambah-tambahi bumbu agar terdengar semakin menarik. Ia bercerita dengan sangat antusias kepada para ibu-ibu tentang betapa anehnya keputusan Nyi Wulandari menampung orang yang tidak jelas asal-usulnya. Gosip pun menyebar bagaikan api yang melahap rumput kering. Bi Rukmini berdiri di tengah kerumunan ibu-ibu, sambil memegang seikat bayam segar, dan mulai berbisik dengan nada suara yang penuh rahasia.
Ia berkata bahwa wanita muda bernama Sulastri itu memiliki sorot mata yang licik dan sama sekali tidak terlihat seperti wanita baik-baik. Menurutnya, wanita itu pasti menggunakan ilmu hitam untuk memikat hati Nyi Wulandari agar bersedia menyerahkan seluruh harta kekayaannya kelak. Para pendengar yang penasaran hanya bisa menganggukkan kepala sambil menutupi mulut mereka yang menganga karena terkejut mendengar cerita tersebut. Pasar desa yang biasanya ramai oleh tawar-menawar kini riuh oleh gunjingan. Warga desa mulai merasa sangat khawatir terhadap keselamatan Nyi Wulandari yang selama ini dikenal sangat baik dan sering menolong mereka. Beberapa tetangga terdekat bahkan sempat berusaha mencari tahu kebenaran cerita tersebut dengan pura-pura meminjam alat masak ke rumah joglo yang besar itu. Mereka melihat sendiri bagaimana Sulastri duduk bersantai di teras depan sambil makan buah anggur. Sementara Nyi Wulandari sibuk menjemur pakaian di halaman. Pemandangan janggal itu semakin membenarkan prasangka buruk warga desa terhadap niat tersembunyi dari tamu yang mengaku berasal dari keluarga berdarah biru tersebut. Simpati warga pun semakin menguat untuk Wulandari. Kabar burung yang berhembus kencang di pasar akhirnya sampai juga ke telinga Pak Surya, seorang sesepuh desa yang sangat dihormati kata-katanya. Pria parubaya yang bijaksana itu merasa ada sesuatu yang sangat janggal dengan cerita kedatangan kerabat jauh mendiang Ki Jatmiko secara tiba-tiba. Ia mengenal betul tabiat Danarta di masa lalu yang terkenal sangat licik dan gemar berjudi hingga menghabiskan harta warisan orang tuanya. Pak Surya berniat untuk mengunjungi rumah joglo suatu hari nanti, guna memastikan secara langsung keadaan janda dari sahabat baiknya tersebut. Ia tidak ingin melihat peninggalan sahabatnya hancur berantakan. Sementara itu di dalam rumah joglo, Sulastri kembali membuat keributan kecil di siang hari yang kebetulan terasa sangat terik dan menyengat. Wanita itu mengeluh dengan suara keras bahwa udara di dalam rumah sangat panas dan membuatnya merasa sesak napas serta pusing kepala. Ia meminta Nyi Wulandari untuk mengipasi tubuhnya yang berkeringat saat ia berbaring santai di atas kursi panjang berbahan kayu jati yang mahal, dengan senyum sabar yang tidak pernah luntur. Wulandari mengambil kipas anyaman bambu dan mulai mengipasi tamunya dengan gerakan tangan yang pelan. Tidak ada sedikit pun rasa marah di hatinya. Kebaikan hati Nyi Wulandari benar-benar telah membutakan matanya dari berbagai bendera merah yang sebenarnya sudah sangat jelas berkibar di depan wajahnya. Ia menganggap bahwa segala keluhan dan permintaan tidak masuk akal dari Sulastri adalah murni karena pengaruh bayi yang sedang dikandungnya tersebut. Saat malam tiba, Wulandari bahkan rela memijat kaki wanita muda itu, agar ia bisa tidur dengan nyenyak tanpa gangguan kram otot. Segala pengorbanan itu dilakukannya demi memastikan calon penerus keluarga ini lahir ke dunia dengan tubuh yang sehat dan jiwa yang tenang. Ia sungguh menginginkan yang terbaik untuk masa depan rumahnya. Suatu sore yang lengang, Sulastri yang merasa bosan mulai berjalan-jalan mengelilingi ruang utama dan menyentuh barang-barang antik peninggalan almarhum Ki Jatmiko. Tangannya yang lancang dengan berani mengambil sebuah keris pusaka berlapis emas, yang selama ini selalu disimpan rapi di dalam lemari kaca. Ia memutar-mutar benda keramat itu dengan gaya meremehkan, seolah sedang memegang sebuah mainan kayu murahan yang biasa dijual di pasar malam. Matanya berbinar penuh keserakahan saat membayangkan berapa banyak uang yang bisa ia dapatkan jika menjual benda bersejarah tersebut kelak. Ia sudah tidak sabar menunggu hari kebebasan finansialnya tiba segera. Nyi Wulandari yang baru saja kembali dari kebun belakang sangat terkejut melihat pemandangan yang menurutnya sangat tidak pantas untuk dilakukan itu. Dengan langkah cepat namun tetap menjaga kesopanannya, ia menghampiri Sulastri dan memintanya untuk meletakkan kembali keris pusaka tersebut ke tempat semula. Ia menjelaskan dengan nada suara yang bergetar bahwa benda itu adalah peninggalan leluhur yang sangat disakralkan dan tidak boleh disentuh sembarangan. Wajah lembutnya terlihat memucat karena takut akan ada kutukan yang menimpa rumah ini akibat perbuatan tidak hormat dari tamunya. Ia benar-benar menjaga nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh mendiang suaminya. Merasa ditegur secara langsung, Sulastri segera meletakkan keris tersebut dengan kasar, hingga menimbulkan suara benturan kecil yang cukup mengiris hati Wulandari. Wanita hamil itu kemudian memasang wajah cemberut dan meminta maaf dengan nada suara yang sangat meremehkan serta sama sekali tidak tulus. Ia bergumam pelan,
bahwa barang kuno seperti itu seharusnya dibuang saja, karena hanya akan mengundang sarang laba-laba dan debu yang kotor. Mendengar ucapan menyakitkan tersebut, Nyi Wulandari hanya bisa mengelus dadanya dengan sabar sambil membersihkan kembali kaca lemari yang sempat tersentuh tangan kotor tamunya. Ia terus berdoa meminta kesabaran ekstra setiap harinya. Kegelapan malam kembali menyelimuti desa Randuagung, membawa hawa dingin yang menusuk tulang hingga ke sumsum orang-orang yang masih terjaga dari tidurnya. Mbah Karman mengencangkan ikatan sarungnya dan mulai melangkah pelan melakukan patroli rutin di sekitar area luar rumah joglo yang sangat luas. Ia membawa sebuah lampu minyak kecil yang cahayanya hanya mampu menerangi jalan setapak beberapa langkah di depan ujung jari kakinya saja. Suara burung hantu terdengar bersahutan dari arah hutan jati, menambah kesan mistis pada malam yang terasa lebih panjang dari biasanya ini. Angin berhembus membawa firasat buruk yang mengendap di udara. Saat Mbah Karman berjalan mendekati area kebun belakang yang dipenuhi oleh pohon pisang, matanya yang rabun tiba-tiba menangkap sebuah pergerakan mencurigakan. Di bawah bayangan pohon mangga besar yang rimbun, ia melihat siluet dua orang manusia sedang berdiri berdekatan, sambil berbisik dengan sangat pelan. Pria tua itu segera mematikan lampu minyaknya, agar keberadaannya tidak diketahui oleh sosok misterius yang menyusup ke pekarangan rumah majikannya tersebut. Ia merunduk di balik semak-semak daun pandan berduri, berusaha mempertajam pendengaran dan penglihatannya menembus kegelapan malam yang pekat. Jantungnya berdebar kencang menyadari ada penyusup berbahaya yang masuk diam-diam. Perlahan awan hitam bergeser dari wajah bulan purnama, memberikan sedikit cahaya keperakan yang jatuh tepat menyinari wajah kedua sosok misterius tersebut. Mbah Karman sangat terkejut saat mengenali bahwa pria yang sedang menyusup malam itu tidak lain dan tidak bukan adalah Danarta sendiri. Sementara sosok wanita yang berdiri di hadapannya dengan mengenakan selendang penutup kepala gelap adalah Sulastri, tamu hamil yang seharusnya sedang tidur. Fakta bahwa mereka berdua mengadakan pertemuan rahasia di tengah malam buta seperti ini jelas membuktikan adanya sebuah konspirasi jahat tingkat tinggi. Darah Mbah Karman mendidih menahan amarah yang meledak di dada. Dari tempat persembunyiannya, Mbah Karman memfokuskan telinganya untuk menangkap setiap kata yang terucap dari mulut berbisa kedua orang serakah di depannya. Ia mendengar Danarta menanyakan kapan tepatnya surat penyerahan hak asuh dan warisan akan ditandatangani di hadapan para sesepuh desa secara resmi. Sulastri menjawab sambil tertawa kecil yang terdengar sangat mengerikan, mengatakan bahwa janda bodoh itu akan melakukannya saat selamatan 7 bulan nanti. Mereka merencanakan untuk mengusir Nyi Wulandari tepat setelah bayi itu lahir, dan status hukumnya telah diakui oleh seluruh penduduk desa. Rencana busuk itu terungkap dengan sangat jelas tanpa ada keraguan. Mbah Karman mengepalkan tangannya kuat-kuat, hingga buku-buku jarinya memutih. Ia sangat ingin melompat keluar dan mencekik leher pria licik bernama Danarta. Namun, kebijaksanaan usianya mengingatkan bahwa bertindak gegabah tanpa adanya bukti yang kuat hanya akan membuat posisinya dan Nyi Wulandari semakin tersudut. Setelah percakapan rahasia itu selesai, Danarta segera melompat melewati pagar bambu bagian belakang dan menghilang di telan kegelapan malam yang pekat. Sulastri pun bergegas kembali masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur yang sengaja tidak dikunci dari dalam sebelumnya. Pelayan tua itu masih terdiam kaku di tempatnya merencanakan sebuah tindakan. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah seolah tidak pernah terjadi kejahatan apapun di bawah selimut kegelapan malam sebelumnya di desa Randuagung. Nyi Wulandari sedang asyik menyiram bunga mawar kesayangannya di halaman depan sambil bersenandung pelan menirukan lagu daerah peninggalan ibunya di masa lalu. Ia tampak sangat bahagia, tidak menyadari bahwa di dalam rumahnya sedang tumbuh parasit berbahaya yang siap menghancurkan seluruh kehidupannya kapan saja. Tetesan air dari kendi tanah liatnya membasahi kelopak mawar yang merah merona, memberikan kehidupan baru bagi tanaman yang sangat dirawatnya itu. Kedamaian pagi ini hanyalah sebuah ilusi yang menipu mata. Mbah Karman berjalan menghampiri majikannya dengan langkah yang sengaja dibuat berat. Wajahnya tampak sangat serius dan jauh lebih tua dari biasanya. Ia berdiri tepat di belakang Nyi Wulandari,
Menunggu wanita anggun itu menyelesaikan pekerjaannya, menyiram tanaman tanpa berniat untuk mengganggu terlalu cepat. Wulandari yang menyadari kehadiran pelayan setianya segera membalikkan badan dan tersenyum ramah. Menanyakan apakah ada hal penting yang ingin disampaikannya pagi ini. Pria tua itu menatap lurus ke dalam mata majikannya dengan sorot mata yang mengandung ribuan makna rahasia tak terucapkan. Angin pagi berhembus pelan menyapu wajah keriput pria tersebut. Dengan suara yang serak namun terdengar sangat jelas dan tegas di telinga Wulandari. Mbah Karman akhirnya mengucapkan satu kalimat peringatan penting. Ia berkata bahwa sebaik-baiknya manusia, Nyonya harus tetap berhati-hati terhadap ular berbisa yang dibiarkan tidur di atas kasur empuk di dalam rumah. Setelah mengucapkan kalimat penuh teka-teki itu, ia menundukkan kepala dengan hormat, lalu berbalik pergi menuju halaman belakang untuk membelah kayu bakar. Ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, karena ia tahu majikannya adalah wanita yang cerdas dan pasti akan mengerti maksud perkataannya. Nasihat itu tertinggal menggantung di udara pagi. Nyi Wulandari berdiri mematung di tempatnya sambil memegang erat kendi air yang kini terasa semakin berat di genggaman tangannya yang gemetar. Senyum ramah yang tadinya menghiasi wajah cantiknya kini memudar secara perlahan, digantikan oleh raut kebingungan yang bercampur dengan sedikit ketakutan mendalam. Kalimat singkat dari pelayan tuanya itu terus berputar-putar di kepalanya bagaikan kaset rusak yang diputar berulang kali tanpa henti. Ia mencoba mencerna makna dari perumpamaan ular berbisa yang tidur di atas kasur empuk tersebut dengan hati yang bimbang. Mungkinkah pelayannya sedang membicarakan tamu istimewanya di dalam sana? Sejenak keraguan mulai merasuki pikiran Nyi Wulandari. Ia mengingat kembali serangkaian kejadian janggal dan sikap kurang ajar Sulastri selama beberapa minggu terakhir. Ia mulai merangkai kepingan-kepingan memori tentang keluhan berlebihan, permintaan tidak masuk akal, dan pandangan mata licik yang sering disembunyikan tamu tersebut. Namun, hati nuraninya yang terlalu bersih segera menepis pikiran buruk itu jauh-jauh dari kepalanya, sebelum berkembang menjadi sebuah prasangka yang berdosa. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Mbah Karman mungkin hanya merasa cemburu karena kasih sayangnya kini terbagi untuk orang lain. Ia memutuskan untuk mengabaikan peringatan tersebut demi ketenangan hatinya. Tepat pada saat ia baru saja menenangkan pikiran buruknya, terdengar suara teriakan keras Sulastri dari arah ruang makan yang memanggil namanya. Wanita muda itu dengan tidak sopan berteriak meminta sarapan paginya segera dihidangkan karena perutnya sudah terasa sangat lapar dan perih sejak tadi. Teriakan bernada memerintah itu memecah kesunyian pagi dan menyadarkan Nyi Wulandari pada kenyataan pahit yang perlahan mulai mencekik kehidupannya yang damai. Ia bergegas masuk ke dalam rumah dengan langkah terburu-buru, membawa beban pikiran baru yang terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Bayangan ular berbisa itu seakan menari-nari di pelupuk matanya. Nasihat Mbah Karman tentang ular berbisa itu terus terngiang di telinga Nyi Wulandari, mengusik ketenangan batinnya setiap kali ia menatap wajah Sulastri. Meskipun hatinya selalu berusaha menepis segala prasangka buruk, naluri keibuannya perlahan mulai terbangun dan menyadari adanya kejanggalan yang tidak bisa lagi diabaikan. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik tamunya dengan lebih teliti, namun tetap dalam diam. Tidak ingin menimbulkan kecurigaan apapun di dalam rumah tersebut. Sorot mata wanita hamil itu saat menatap perabotan rumah kini terlihat jauh lebih menyeramkan, bagaikan seekor burung pemangsa yang sedang mengincar mangsa lemahnya. Suatu siang yang terasa cukup terik, Sulastri meminta izin untuk mandi lebih awal karena merasa tubuhnya sangat gerah dan sangat lengket oleh keringat. Nyi Wulandari dengan senang hati menyiapkan air hangat bercampur bunga setaman agar tamunya bisa mandi dengan nyaman dan mengembalikan kesegaran tubuhnya yang lelah. Saat Sulastri sedang asyik membersihkan diri di kamar mandi belakang, Nyi Wulandari masuk ke kamar tamu tersebut untuk merapikan tempat tidur yang berantakan. Ia tidak memiliki niat buruk sama sekali. Hanya ingin memastikan tempat istirahat ibu hamil itu selalu dalam keadaan bersih, harum, dan sangat nyaman. Ketika ia mengangkat bantal kapuk yang besar untuk melipat selimut, matanya tanpa sengaja menangkap sebuah benda kecil yang tersembunyi rapat di bawahnya.
Nyi Wulandari mengambil benda tersebut dan mengamatinya dengan saksama di bawah cahaya matahari siang yang menerobos masuk melalui celah jendela kamar berukir. Benda itu ternyata adalah sebuah gelang anyaman kulit berwarna coklat tua yang sudah tampak sangat kusam dan memiliki pola ukiran yang sangat khas. Jantungnya berdegup kencang karena ia mengenali gelang tersebut sebagai milik Danarta. Sebuah benda kesayangan yang selalu dipakai pria itu sejak ia masih remaja. Penemuan gelang kulit pudar itu menimbulkan ribuan pertanyaan besar yang berkecamuk hebat di dalam pikiran Nyi Wulandari tanpa bisa dihentikan sama sekali. Bagaimana mungkin barang pribadi kesayangan sepupu suaminya itu bisa tertinggal di bawah bantal tempat tidur seorang wanita asing yang mengaku kehilangan suaminya? Perasaan aneh mulai menjalari seluruh tubuhnya. Sebuah firasat buruk yang mengindikasikan bahwa ada kebohongan besar yang sedang disembunyikan rapat-rapat di balik punggungnya. Ia segera meletakkan kembali gelang tersebut ke tempat semula dengan tangan gemetar. Berusaha bersikap tenang, seolah-olah ia tidak pernah melihat benda mencurigakan itu. Sepanjang sisa hari itu, Nyi Wulandari hanya bisa terdiam dan lebih banyak melamun saat melakukan berbagai pekerjaan rumah tangganya yang biasa dikerjakan. Ia melayani Sulastri seperti hari-hari sebelumnya. Namun kali ini ia tidak bisa menyembunyikan kecurigaan yang tersorot jelas melalui ekor matanya setiap waktu. Tamunya itu sama sekali tidak menyadari perubahan kecil pada sikap Nyi Wulandari dan terus saja bersikap menuntut dengan nada suara yang sombong. Mbah Karman yang kebetulan sedang menyapu lantai pendopo depan, segera menyadari bahwa majikan perempuannya itu akhirnya mulai menemukan titik terang dari kebohongan ini. Malam harinya, cuaca di desa Randuagung terasa jauh lebih dingin karena hujan gerimis mulai turun membasahi atap sirap rumah joglo yang besar. Nyi Wulandari beralasan merasa sangat mengantuk dan memutuskan untuk masuk ke kamarnya lebih awal dari biasanya agar bisa memikirkan langkah selanjutnya. Ia mematikan pelita di kamarnya untuk memberikan kesan bahwa ia sudah benar-benar tertidur pulas dan tidak akan mengganggu siapapun malam ini. Namun nyatanya, ia duduk bersandar di balik pintu kayu yang tertutup rapat, menajamkan pendengarannya untuk menangkap suara sekecil apapun dari luar. Dugaan Wulandari ternyata tidak meleset sama sekali malam itu. Karena tepat setelah tengah malam, ia mendengar suara langkah kaki berjingkat yang halus. Ia perlahan membuka sedikit celah pada jendela kamarnya yang mengarah langsung ke beranda samping yang remang-remang. Berusaha mengintip menembus tirai kegelapan malam. Di sana, ia melihat Sulastri berdiri menyambut kedatangan seorang pria yang menyusup dari balik pagar tanaman. Pria yang tidak lain adalah Danarta. Mereka berdua berdiri sangat dekat, saling berbisik dengan nada suara rendah, untuk memastikan tidak ada orang lain di rumah itu yang terbangun. Nyi Wulandari menahan napasnya dalam-dalam saat mendengar percakapan yang sangat menyayat hati mengalir keluar dari mulut kedua sosok serakah di beranda tersebut. Sulastri mengeluh dengan nada manja bahwa ia sudah tidak tahan lagi harus berpura-pura bersikap sopan kepada janda tua bodoh di dalam sana. Danarta tertawa pelan dan mengelus perut buncit wanita itu, menyuruhnya untuk bersabar sedikit lagi karena rencana besar mereka sudah hampir mencapai puncaknya. Danarta meyakinkan bahwa bayi kandung mereka ini akan segera diakui secara sah oleh hukum desa sebagai pewaris tunggal dari seluruh kekayaan Jatmiko. Fakta mengerikan itu menghantam dada Nyi Wulandari bagaikan batu karang besar, membuatnya seketika membekap mulutnya sendiri agar tidak mengeluarkan suara isak tangis. Jadi selama ini bayi yang dikandung Sulastri bukanlah anak dari kerabat berdarah biru yang malang, melainkan benih kotor dari Danarta yang licik. Perasaan kasihan yang selama ini ia berikan dengan tulus ternyata hanya dimanfaatkan secara kejam oleh dua orang penipu tidak bermoral tersebut. Air mata pengkhianatan mulai mengalir deras membasahi pipi lembutnya. Ia merasa sangat bersalah karena telah membiarkan kebohongan ini mengotori rumah suci mendiang suaminya dari balik celah jendela kayu yang lembab. Ia terus mendengarkan rencana mengerikan mereka berdua yang sengaja dirancang untuk menghancurkan kehidupannya secara perlahan. Sulastri bertanya kapan mereka akan segera mengusir Nyi Wulandari setelah surat penyerahan warisan rumah joglo ini ditandatangani di hadapan para sesepuh desa. Danarta dengan angkuh menjawab bahwa mereka akan menendang wanita tua itu keluar tepat pada malam harinya tanpa membawa harta benda sekecil apapun.
Mereka berencana memfitnah Wulandari sebagai orang gila yang mencoba mencelakai bayi mereka, agar warga desa berbalik membencinya seumur hidup dan mengusirnya. Percakapan jahat di luar sana perlahan berakhir ketika hujan gerimis mulai bertambah deras dan angin malam berhembus semakin kencang menembus tulang rusuk. Danarta berpamitan dengan ciuman mesra di kening Sulastri, sebelum menghilang melompati pagar tanaman, dan menyelinap pergi menembus gelapnya malam yang sangat sunyi. Sulastri kembali masuk ke dalam rumah sambil bersenandung pelan. Merasa sangat yakin bahwa rencana busuk mereka tidak akan pernah diketahui oleh siapapun. Sementara itu, di dalam kamarnya yang gelap, Nyi Wulandari masih terduduk lemas di atas lantai kayu, sambil memeluk erat kedua lututnya yang bergetar. Rasa sedih dan kecewa yang amat dalam menyelimuti hatinya selama beberapa jam. Mengutuk kebodohannya sendiri yang terlalu mudah mempercayai orang asing jahat. Namun, kesedihan itu perlahan menguap dan berubah menjadi sebuah tekad yang sangat kuat untuk melindungi kehormatan rumah peninggalan almarhum Ki Jatmiko tercinta. Ia tidak akan membiarkan sepasang penipu serakah itu merampas warisan leluhur dan menggunakannya untuk kepentingan kotor mereka yang sangat tidak bermoral tersebut. Wulandari menghapus air matanya dengan kasar. Matanya kini memancarkan keberanian yang selama ini selalu ia sembunyikan di balik senyum lembutnya setiap hari. Pagi harinya, Nyi Wulandari bersikap seolah tidak terjadi apapun dan terus melayani segala kebutuhan Sulastri dengan kebaikan hati yang tampak biasa. Ia bahkan menyempatkan diri untuk membuatkan bubur ayam kampung kesukaan wanita hamil itu agar ia tidak menaruh curiga pada perubahan situasi ini. Sulastri memakan buburnya dengan sangat lahap tanpa menyadari bahwa wanita yang sedang menyuapinya itu kini telah mengetahui seluruh rencana busuk di kepalanya. Mbah Karman yang mengamati dari kejauhan merasa sedikit heran melihat ketenangan luar biasa yang dipancarkan oleh majikan perempuannya yang berhati malaikat tersebut. Setelah menyuapi tamunya, Nyi Wulandari berjalan menghampiri Mbah Karman yang sedang sibuk memotong rumput liar di sekitar halaman belakang yang sangat luas. Dengan suara pelan, namun sangat tegas, ia meminta pelayan tua setianya itu untuk segera bersiap mengantarnya pergi ke balai desa siang ini. Mbah Karman menghentikan pekerjaannya sejenak, menatap mata majikannya dalam-dalam, dan melihat ada sebuah kobaran api semangat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pria tua itu hanya mengangguk hormat tanpa berani banyak bertanya. Menyadari bahwa waktunya telah tiba untuk membersihkan parasit berbahaya dari rumah ini. Setibanya di balai desa, Nyi Wulandari segera meminta waktu untuk bertemu secara langsung dengan Pak Surya, yang kebetulan sedang menyelesaikan urusan administrasi. Ia menceritakan seluruh kejadian mengejutkan yang ia temukan dan dengar tadi malam tanpa menambahkan atau mengurangi sedikit pun fakta yang sebenarnya terjadi. Ia juga menyerahkan gelang kulit pudar milik Danarta sebagai bukti awal bahwa ada kebohongan yang sengaja dirancang untuk mengelabui dirinya secara terstruktur. Pak Surya mendengarkan setiap patah kata dengan sangat saksama. Wajahnya yang keriput perlahan menegang menahan amarah. Mendengar kelicikan kerabat jauh sahabatnya tersebut, sesepuh desa itu memuji ketenangan luar biasa yang ditunjukkan oleh Wulandari dalam menghadapi ancaman besar yang bisa menghancurkan masa depannya dengan cepat. Ia mengatakan bahwa menangani manusia licik seperti Danarta tidak bisa dilakukan dengan kemarahan sesaat, melainkan harus menggunakan strategi jitu di depan umum. Pak Surya menyarankan agar Wulandari tetap menjalankan acara selamatan 7 bulan yang sudah direncanakan agar kedua penipu itu merasa menang terlebih dahulu. Ia berjanji akan mengumpulkan warga penting untuk menjadi saksi pengungkapan kebenaran dan memastikan Wulandari tidak kehilangan hak atas rumah peninggalan suaminya tersebut. Nyi Wulandari menyetujui rencana cerdas tersebut dan segera pamit untuk pulang ke rumah Joglo sebelum Sulastri mulai terbangun dan menyadari kepergiannya lama. Perjalanannya kembali terasa jauh lebih ringan dan damai. Seolah beban berat yang selama ini menekan pundaknya telah diangkat sebagian oleh tangan tak terlihat. Mbah Karman terus berjalan mengikutinya dari belakang dengan langkah tenang, bersiap menjadi tameng pelindung utama jika situasi mendadak berubah menjadi sangat kacau. Angin siang berhembus membawa udara segar yang memberikan harapan baru bagi penghuni rumah yang selama ini tertipu oleh kepolosan seorang tamu jahat. Setibanya di halaman rumah,
Ia melihat Sulastri sedang duduk bersantai di teras depan, sambil menikmati sepiring buah mangga manis yang baru dikupas. Tamunya itu menatap dengan tatapan sinis saat melihat Wulandari baru saja pulang dari luar. Mempertanyakan kemana saja janda itu pergi tanpa memberitahunya. Nyi Wulandari hanya menjawab dengan senyum tipis, bahwa ia baru saja berbelanja kebutuhan khusus untuk mempersiapkan acara besar minggu depan di balai desa. Jawaban singkat itu membuat Sulastri tersenyum lebar penuh kemenangan. Menyangka bahwa wanita di hadapannya sedang menyiapkan acara peresmian warisan anak di kandungannya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan persiapan yang terlihat sangat matang dan terencana untuk menggelar acara selamatan 7 bulanan kehamilan di rumah joglo tersebut. Danarta menjadi semakin sering datang ke rumah untuk membantu menghias pendopo depan dengan janur kuning dan berbagai macam pernak-pernik perayaan adat tradisional. Ia berbicara dengan suara lantang ke seluruh penjuru rumah, menunjukkan betapa bangganya ia bisa mewujudkan impian almarhum saudaranya untuk memiliki seorang penerus keluarga. Nyi Wulandari hanya diam mengamati pertunjukan konyol pria itu sambil terus menata hidangan di dapur agar semuanya terlihat sempurna di mata warga. Gosip di desa semakin memanas berkat cerita Birukmini yang terus menebarkan kabar bahwa Nyi Wulandari sudah benar-benar dicuci otaknya oleh ilmu hitam. Warga desa yang simpati seringkali berjalan lambat saat melewati pagar rumah joglo, hanya untuk sekadar melihat keadaan janda baik hati tersebut dari jauh. Mereka merasa prihatin melihat Wulandari bekerja keras melayani orang asing, sementara Danarta justru duduk santai, memerintah pekerja lain memindahkan kursi-kursi ke tengah pendopo. Keresahan warga itu justru menjadi kekuatan tersendiri bagi Nyi Wulandari yang meyakini bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya di tengah kegelapan panjang. Malam sebelum acara besar itu digelar, Danarta kembali mencoba menyelinap masuk ke kebun belakang untuk mengadakan pertemuan rahasia terakhir dengan Sulastri di sana. Namun kali ini, Nyi Wulandari sudah menyiapkan sebuah jebakan kecil dengan menaruh banyak ranting kering di jalur setapak yang biasa dilalui pria licik itu. Saat Danarta melangkah di tengah kegelapan, suara patahan ranting kayu menggema cukup keras memecah keheningan. Memaksanya segera mundur, melarikan diri karena takut tertangkap. Nyi Wulandari yang bersembunyi di balik pohon mangga tersenyum puas, melihat pengecut itu lari tunggang langgang, layaknya maling ayam ketakutan. Menjelang pagi, Nyi Wulandari mengeluarkan pakaian kebaya terbaiknya yang berwarna hitam pekat, melambangkan ketegasan dan duka cita mendalam atas kebohongan manusia di sekitarnya. Ia mematut dirinya di depan cermin kuno berbingkai kayu jati, memoleskan sedikit bedak dan mengikat rambutnya dengan sangat rapi ke belakang tanpa keraguan. Hari ini, ia bukan lagi seorang janda lemah yang bisa ditipu dengan mudah, melainkan seorang penjaga kehormatan rumah yang siap bertarung tanpa pertumpahan darah. Mbah Karman sudah berjaga di depan pintu kamar, menundukkan kepalanya memberi hormat saat melihat majikannya melangkah keluar dengan penuh wibawa. Semuanya telah dipersiapkan dengan sangat sempurna untuk menyambut kedatangan para tamu undangan yang akan menjadi saksi sejarah jatuhnya keangkuhan di desa Randuagung. Tanda-tanda kebohongan yang bermula dari sebuah keluhan kecil kini telah membengkak menjadi sebuah bola api besar yang siap meledakkan kepalsuan di hadapan umum. Sulastri yang sedang sibuk mendandani dirinya di dalam kamar sama sekali tidak menyadari bahwa gelang kulit pelindungnya telah berpindah tangan ke pihak musuh. Babak baru untuk memperjuangkan kebenaran akan segera dimulai tepat ketika matahari mencapai titik tertingginya di atas atap sirap rumah joglo yang kokoh tersebut. Para pelayan mulai menyajikan nampan berisi makanan tradisional dan minuman jahe hangat ke atas meja bundar di tengah pendopo utama yang terbuka lebar. Aroma rempah-rempah masakan khas desa tercium sangat wangi dan menggugah selera, seolah sengaja dibuat untuk merayakan sebuah pesta kemenangan yang sangat meriah. Warga desa mulai berdatangan satu persatu, duduk berjajar rapi di kursi yang telah disediakan sambil saling berbisik membicarakan sosok wanita hamil tersebut. Ketegangan aneh terasa mengudara di antara canda tawa para tamu. Sebuah firasat kolektif bahwa sesuatu yang luar biasa besar akan segera terjadi di sini. Nyi Wulandari berdiri kokoh di dekat tiang utama pendopo. Matanya memancarkan ketenangan laut dalam yang siap menggulung perahu-perahu kecil yang berani menentangnya.
Ia memegang erat gelang kulit pudar di balik lipatan selendangnya. Sebuah senjata rahasia yang akan mengungkap kebenaran paling telanjang di depan semua orang. Kesabarannya selama berminggu-minggu kini telah membuahkan sebuah kekuatan mental yang tidak akan mudah dihancurkan oleh kebohongan murahan dari kerabat jauh suaminya itu. Waktu pembalasan tanpa kekerasan kini hanya tinggal menghitung menit. Menunggu momen yang tepat saat kesombongan manusia mencapai puncak tertinggi sebelum dihempaskan ke bumi. Matahari bersinar terik tepat di atas atap sirap rumah joglo, ketika para tamu undangan mulai memenuhi pendopo utama yang dihiasi daun kelapa muda. Warga desa duduk rapi dengan wajah penuh rasa penasaran menanti kelanjutan kisah janda baik hati yang menurut mereka telah tertipu secara menyedihkan. Aroma kemenyan dan bunga setaman bercampur baur dengan wangi hidangan tradisional yang tersaji cantik di atas deretan meja panjang berbahan kayu jati tua. Pak Surya sang sesepuh desa duduk di barisan paling depan dengan sikap tenang. Menunggu waktu yang tepat untuk menyaksikan kebenaran diungkapkan siang ini, Danarta tampil mengenakan pakaian adat Jawa yang sangat mewah, seolah ia adalah raja sehari yang akan segera naik tahta menguasai seluruh harta kekayaan. Wajahnya berseri-seri penuh kesombongan saat ia menyapa setiap tamu undangan dengan tawa palsu yang terdengar sangat memuakkan di telinga orang yang mengetahui kebenarannya. Ia bahkan dengan lancang berani memerintah para pekerja rumah tangga untuk segera menambahkan porsi makanan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari Nyi Wulandari. Sikapnya yang sok berkuasa itu membuat warga desa yang hadir semakin muak dan memandang sinis ke arah pria serakah yang tidak tahu diuntung tersebut. Tidak lama kemudian, Sulastri melangkah keluar dari dalam kamarnya dengan mengenakan kebaya sutra, berwarna hijau cerah yang terlihat sangat mahal dan sangat mencolok. Perutnya yang membuncit besar sengaja ditonjolkan ke depan. Langkahnya dibuat lambat dan penuh keangkuhan layaknya seorang permaisuri yang sedang memamerkan calon pewaris mahkota. Ia tersenyum puas melihat keramaian di pendopo. Meyakini bahwa hari ini adalah hari pengukuhan dirinya sebagai nyonya besar di rumah joglo yang megah ini. Nyi Wulandari hanya memperhatikan kedatangan tamunya itu dari sudut ruangan dengan tatapan mata yang sangat tajam dan ekspresi wajah yang benar-benar tidak terbaca. Setelah semua tamu undangan menikmati hidangan pembuka dan suasana mulai terasa tenang, Danarta melangkah ke tengah pendopo dengan dada dibusungkan penuh rasa bangga. Ia berdeham keras untuk menarik perhatian seluruh warga desa yang hadir sebelum mulai memberikan pidato panjang yang dipenuhi oleh kebohongan dan kata-kata manis. Pria licik itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Nyi Wulandari karena telah bersedia merawat calon pewaris keluarga besar almarhum Ki Jatmiko dengan tulus. Ia terus memuji kebaikan hati wanita itu sembari menyelipkan penekanan bahwa bayi inilah yang berhak meneruskan kepemilikan sah atas seluruh harta warisan tersebut. Dengan nada suara yang dibuat semakin dramatis agar terdengar sangat menyentuh hati para pendengarnya. Danarta memohon kepada Pak Surya sebagai saksi utama hari ini. Ia secara terbuka meminta agar dokumen pengakuan anak secara adat segera ditandatangani oleh Wulandari untuk menjamin masa depan bayi yang dikandung oleh Sulastri. Menurutnya, ini adalah sebuah langkah mulia untuk mencegah perebutan harta di kemudian hari dan memastikan arwah Ki Jatmiko bisa beristirahat dengan tenang di alam sana. Beberapa warga desa hanya saling melempar pandangan tidak percaya mendengar permintaan yang sangat tidak masuk akal dan terkesan sangat terburu-buru tersebut. Saat Danarta menyelesaikan pidatonya dengan senyum kemenangan yang menjengkelkan, keheningan panjang seketika menyelimuti seluruh ruangan pendopo rumah joglo yang sangat luas tersebut. Nyi Wulandari akhirnya melangkah maju dari sudut ruangan dengan langkah kaki yang sangat tenang, namun memancarkan kewibawaan luar biasa, layaknya seorang ratu yang sesungguhnya. Kebaya hitam pekat yang dikenakannya seakan menyerap segala bentuk kesombongan dan aura negatif yang sejak tadi sengaja ditebarkan oleh Danarta maupun wanita hamil di sampingnya. Mbah Karman berdiri tegak tidak jauh di belakang majikannya, bersiap menjadi perisai hidup jika terjadi kekacauan besar yang bisa membahayakan nyawa sang nyonya. Wulandari berhenti tepat di hadapan meja utama tempat dokumen warisan palsu yang disiapkan oleh Danarta telah tergeletak rapi menunggu untuk segera ditandatangani. Ia menatap wajah pria licik itu dengan sorot mata yang begitu dingin.
membuat senyum di bibir Danarta perlahan memudar digantikan oleh raut kebingungan. Dengan suara yang sangat lembut namun menggema tegas ke seluruh penjuru ruangan. Wulandari menyatakan bahwa ia menolak untuk menandatangani secari kertas kebohongan tersebut hari ini. Pernyataan mengejutkan itu langsung memancing suara gumaman riuh dari warga desa yang hadir. Mereka tidak menyangka janda lembut itu memiliki keberanian sebesar ini. Mendengar penolakan yang sangat tegas tersebut, Danarta mencoba menutupi kepanikannya dengan tertawa canggung sambil mendekati Nyi Wulandari dengan sikap seolah membujuk anak kecil. Ia mengatakan dengan nada suara yang direndahkan, bahwa mungkin janda ini sedang merasa lelah atau kurang sehat, sehingga pikirannya menjadi sedikit terganggu siang ini. Danarta bahkan berani menyentuh lengan Wulandari seakan ingin menenangkannya di depan banyak orang demi menjaga nama baik keluarga yang sedang menjadi sorotan warga desa. Namun, Wulandari dengan cepat menepis tangan kotor itu dan melangkah mundur, menolak sentuhan palsu dari manusia yang telah merencanakan kehancuran bagi hidupnya, tanpa memperdulikan kepanikan Danarta. Nyi Wulandari mengeluarkan tangan kanannya dari balik selendang batik dan meletakkan sebuah benda usang tepat di atas meja kayu. Benda itu adalah gelang anyaman kulit berwarna coklat yang ia temukan tersembunyi dengan sangat rapi di bawah bantal tempat tidur milik Sulastri tempo hari. Mata Danarta terbelalak lebar menatap benda kesayangannya itu. Wajahnya seketika berubah pucat pasi, seolah aliran darah di sekujur tubuhnya tiba-tiba berhenti mengalir begitu saja. Sulastri yang berdiri di belakang juga terlihat sangat terkejut. Napasnya mulai memburu menyadari bahwa rahasia gelap mereka telah terbongkar di hadapan publik. Nyi Wulandari kemudian mulai menceritakan secara runut dan jelas tentang semua hal yang ia temukan dan dengar pada malam hujan gerimis beberapa waktu lalu. Ia membeberkan rencana busuk Danarta dan Sulastri, yang sengaja memanfaatkan kebaikannya untuk merampas seluruh harta kekayaan peninggalan almarhum suaminya tanpa sisa sedikit pun. Wulandari mengungkapkan dengan suara lantang bahwa bayi yang dikandung wanita itu bukanlah darah biru malang, melainkan anak kandung dari pria serakah yang berdiri gemetar ini. Fakta mengejutkan itu membuat seluruh warga desa terkesiap kaget. Beberapa ibu-ibu bahkan spontan menutup mulut mereka sambil menatap jijik ke arah kedua penipu. Danarta yang merasa posisinya sangat terpojok mencoba membela diri dengan berteriak keras menuduh Nyi Wulandari telah mengarang cerita bohong karena enggan membagi hartanya. Ia menunjuk-nunjuk wajah janda itu dengan jari bergetar, mengatakan bahwa gelang kulit itu telah lama hilang dicuri orang dan kebetulan saja ditemukan di sana. Sulastri pun ikut menangis histeris dengan air mata buaya, mencoba mencari simpati dari warga desa dengan berperan sebagai korban fitnah yang sangat kejam. Namun, tidak ada satupun warga desa yang percaya pada sandiwara murahan mereka, karena Pak Surya segera mengangkat tangannya untuk menenangkan suasana yang mulai memanas. Pak Surya bangkit dari tempat duduknya dan melangkah maju mendekati meja utama dengan wajah yang sangat tegas mencerminkan kebijaksanaan seorang pemimpin desa tua. Ia menyatakan bahwa dirinya telah mengetahui semua rencana busuk ini sejak beberapa hari yang lalu melalui laporan langsung yang diberikan oleh Nyi Wulandari sendiri. Sesepuh desa itu menegaskan bahwa tuduhan yang dilontarkan kepada Wulandari sangat tidak berdasar karena janda ini adalah orang yang paling jujur di seluruh desa. Pernyataan sakti dari tokoh yang sangat dihormati ini langsung mematikan semua alasan dan kebohongan yang berusaha dirangkai kembali oleh Danarta yang semakin berkeringat dingin. Di saat Danarta dan Sulastri masih terdiam membeku dalam rasa malu yang teramat sangat besar, Nyi Wulandari bersiap untuk memberikan pukulan pamungkasnya siang ini. Ia kembali merogoh saku kebayanya dan mengeluarkan sebuah gulungan kertas resmi berlambang stempel pemerintah daerah yang terlihat sangat otentik dan tidak bisa dipalsukan. Dengan suara yang sangat tenang namun mematikan langkah musuhnya, ia mengumumkan bahwa gulungan kertas ini adalah surat wakaf resmi yang telah ia buat bulan lalu. Ia membacakan isinya yang menyatakan bahwa seluruh rumah joglo beserta tanah perkebunan yang luas ini telah diserahkan sepenuhnya kepada panti asuhan yatim piatu desa. Nyi Wulandari menjelaskan bahwa keputusan besar ini diambil murni untuk memenuhi amanah mendiang Ki Jatmiko yang selalu peduli terhadap nasib anak-anak yang kurang beruntung.
Ia menyadari bahwa kekhawatirannya selama ini tentang siapa pewaris sah rumah ini adalah sebuah kesalahan besar yang hampir menjerumuskannya ke dalam perangkap iblis. Dengan menyerahkan seluruh hartanya kepada panti asuhan, ia telah memastikan bahwa rumah joglo ini akan selalu dipenuhi oleh tawa, bahagia, anak-anak sampai kapanpun. Tidak ada satupun harta yang tersisa untuk diwariskan kepada bayi palsu maupun kerabat serakah yang mencoba merampok kehormatannya secara terang-terangan di siang bolong. Pengumuman tentang surat wakaf itu ibarat petir yang menyambar tepat di atas kepala Danarta pada siang hari yang sangat terik tanpa adanya awan mendung. Pria licik itu mendadak kehilangan kekuatan pada kedua kakinya, hingga membuatnya terjatuh berlutut di atas lantai pendopo yang terbuat dari kayu jati tebal. Segala rencana jahat yang telah ia susun dengan sangat rapi selama berbulan-bulan hancur lebur berkeping-keping menjadi debu yang tidak ada artinya sama sekali sekarang. Harapannya untuk menguasai harta kekayaan dan hidup sebagai tuan tanah kaya raya lenyap seketika ditelan kebenaran yang baru saja diungkapkan oleh janda yang ia remehkan. Sulastri yang mendengarkan kenyataan pahit tersebut hanya bisa berdiri mematung dengan mulut setengah terbuka karena sangat terkejut hingga tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Bayangan tentang kehidupan mewah dan pelayanan layaknya ratu yang selama ini ia nikmati di rumah besar itu, seketika sirna dari hadapan pelupuk matanya. Ia menyadari bahwa dirinya kini tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dari penipuan ini, melainkan hanya rasa malu yang luar biasa besar di depan warga. Air mata ketakutan mulai menetes dari sudut matanya. Kali ini tangisannya bukan lagi sebuah sandiwara murahan, melainkan penyesalan yang datang sangat terlambat menyapanya. Di tengah keterkejutan semua orang, Mbah Karman berjalan perlahan melewati kerumunan dan berhenti tepat di samping Danarta yang masih berlutut tak berdaya menatap lantai. Pelayan tua yang jarang bersuara itu kini menatap tajam ke arah wajah pria licik tersebut dengan sorot mata yang mampu mengintimidasi nyali siapa saja. Ia mengingatkan Danarta bahwa orang yang menggali lubang jebakan untuk mencelakai orang lain pada akhirnya akan terperosok dan jatuh sendiri ke dalam lubang buatannya. Kalimat singkat dan syarat makna itu meluncur tajam, menusuk tepat ke jantung pertahanan terakhir dari kesombongan pria serakah yang tidak memiliki harga diri tersebut. Warga desa Randuagung yang sejak tadi menahan diri kini mulai menyuarakan kemarahan dan kekecewaan mereka terhadap perilaku sangat buruk yang ditunjukkan oleh dua penipu ini. Biruk Mini bahkan berteriak lantang dari kursi belakang, mengutuk perbuatan Danarta yang tidak tahu malu mencoba merampok janda baik hati yang selalu menolong warga. Suara cemoohan dan tatapan sinis dari puluhan pasang mata membuat kedua pelaku kejahatan itu merasa sangat sesak napas layaknya dikepung oleh dinding batu berduri. Tidak ada satupun warga yang bersedia memberikan rasa kasihan kepada mereka yang telah berniat sangat jahat untuk merusak kedamaian rumah peninggalan almarhum Ki Jatmiko. Meskipun warga desa sangat marah dan muak, Pak Surya segera menenangkan mereka agar tidak menggunakan kekerasan fisik apapun di dalam rumah suci ini. Sesepuh desa itu kemudian menoleh ke arah Danarta dan Sulastri yang masih tertunduk gemetar menahan rasa malu yang tidak tertahankan di hadapan banyak orang. Dengan suara yang sangat tegas dan wibawa tinggi, Pak Surya memerintahkan kedua orang serakah tersebut untuk segera mengemasi barang-barang mereka dan pergi meninggalkan desa. Ia memberikan waktu sebelum matahari benar-benar tenggelam di ufuk barat. Jika tidak, maka seluruh pemuda desa yang akan mengusir mereka dengan cara yang kasar, tanpa berani mengangkat wajahnya sedikit pun untuk menatap mata warga desa yang sedang dipenuhi amarah. Danarta berdiri dengan langkah yang sangat gontai dan lemah. Ia segera menarik lengan Sulastri dengan kasar dan menyeret wanita hamil itu masuk ke dalam kamar tamu untuk mengumpulkan sisa-sisa pakaian lusuh milik mereka. Semua kesombongan dan janji manis yang selama ini selalu ia lontarkan dengan lantang kini telah mati terkubur bersama kehancuran. Rencana busuk yang sangat memalukan. Mereka berjalan cepat layaknya tikus got yang ketahuan mencuri makanan, menghindari segala tatapan menghakimi yang menguliti harga diri mereka berdua hingga tidak bersisa. Hanya butuh waktu kurang dari setengah jam bagi Danarta dan Sulastri untuk mengemasi seluruh barang bawaan mereka yang sebenarnya tidak seberapa banyak jumlahnya itu. Mereka berjalan menunduk keluar dari halaman rumah joglo sambil membawa bungkusan kain.
diiringi oleh sorakan cemoohan dan usiran dari warga desa yang merasa sangat puas. Tidak ada lagi kereta kuda mewah yang menjemput mereka hari ini. Mereka terpaksa harus berjalan kaki, menyusuri jalanan tanah yang berdebu menjauhi desa tersebut. Langkah kaki mereka terasa sangat berat karena harus memikul aib dan kehinaan yang akan terus melekat pada nama mereka berdua untuk selamanya dimanapun. Setelah kedua penipu serakah itu benar-benar menghilang dari pandangan mata melewati batas ujung jalan desa, suasana pendopo rumah joglo kembali menjadi sangat tenang seketika. Hawa panas penuh kebencian yang sempat memenuhi udara kini perlahan sirna, tergantikan oleh semilir angin sore yang sejuk dan membawa kedamaian masuk ke dalam ruangan. Warga desa yang tadinya tegang kini mulai bisa menghela napas panjang dan saling melempar senyum penuh rasa lega melihat akhir dari drama panjang yang melelahkan. Kebenaran pada akhirnya menang telak tanpa perlu menjatuhkan setetes darah pun di atas lantai kayu yang selalu dijaga kesuciannya oleh keluarga terhormat tersebut. Pak Surya melangkah mendekati Nyi Wulandari yang masih berdiri tegak di tempatnya. Menepuk pelan bahu janda tangguh itu sebagai tanda penghargaan yang sangat tinggi. Ia memuji kebijaksanaan dan kebesaran hati Wulandari yang rela melepaskan seluruh ikatan duniawi demi menyelamatkan nilai-nilai luhur dari rumah peninggalan sang suami tercinta. Warga desa pun secara bergantian datang menyalami Wulandari, mengucapkan rasa terima kasih dan kebanggaan mereka karena bisa memiliki sosok teladan yang luar biasa hebat. Hati Nyi Wulandari terasa sangat hangat menerima dukungan tulus dari para tetangganya. Menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian di dalam desa yang asri ini. Pesta selamatan yang awalnya dirancang untuk meresmikan kebohongan besar kini justru berubah menjadi sebuah acara syukuran atas terbebasnya rumah joglo dari cengkraman kejahatan. Ibu-ibu desa segera mengambil alih pekerjaan di dapur, memanaskan kembali hidangan tradisional, dan membagikannya secara merata kepada seluruh tamu yang hadir sore itu. Suara tawa dan obrolan ringan kembali terdengar memenuhi penjuru rumah, menciptakan suasana kekeluargaan yang sudah bertahun-tahun lamanya hilang dari bangunan kayu yang sangat luas tersebut. Mbah Karman tersenyum tipis melihat pemandangan indah itu sambil merapikan kembali kursi-kursi kayu yang sempat berantakan akibat keributan kecil beberapa saat yang lalu. Dalam suasana yang penuh kehangatan itu, Pak Surya mengumumkan bahwa pihak desa akan segera membantu proses transisi rumah joglo ini menjadi sebuah panti asuhan. Ia berjanji akan mengerahkan para pemuda desa untuk merenovasi beberapa ruangan agar lebih layak dan nyaman digunakan sebagai tempat tinggal anak-anak yatim piatu kelak. Nyi Wulandari yang mendengar rencana baik itu merasa sangat terharu hingga meneteskan air mata kebahagiaan. Menyadari bahwa rumah suaminya akan menjadi tempat paling mulia. Kekhawatirannya selama ini tentang siapa yang akan menjaga rumah ini akhirnya terjawab sudah dengan cara yang paling indah dan tidak pernah ia sangka sebelumnya. Matahari mulai condong ke arah barat, memancarkan cahaya jingga keemasan yang menerobos masuk melalui sela-sela ukiran kayu jati di pendopo depan rumah yang megah. Nyi Wulandari menatap ke arah halaman luas yang sebentar lagi akan dipenuhi oleh suara tawa riang anak-anak kecil yang berlarian mengejar kupu-kupu dan kebahagiaan. Badai besar yang sempat mengancam kehidupan tenangnya kini telah berlalu pergi, menyisakan sebuah pelajaran berharga tentang keikhlasan dan keberanian untuk berdiri melawan kebatilan di sekitarnya. Rumah joglo ini telah menemukan takdir sejatinya, bukan sebagai simbol kekayaan pribadi, melainkan sebagai monumen kasih sayang abadi bagi seluruh penduduk desa tercinta. Beberapa hari setelah peristiwa pengusiran Danarta dan Sulastri yang sangat menegangkan itu, suasana di desa Randuagung kembali merasakan kedamaian yang sudah lama dirindukan oleh seluruh warganya. Rumah joglo peninggalan almarhum Ki Jatmiko yang megah itu kini terasa jauh lebih lega dan bersih dari segala bentuk hawa negatif yang ditinggalkan oleh para penipu. Nyi Wulandari memulai rutinitas paginya dengan hati yang sangat ringan, tanpa ada lagi beban kecemasan tentang siapa yang akan mewarisi atau merampas harta benda peninggalan suaminya. Ia membuka lebar seluruh jendela kayu ukir, membiarkan cahaya matahari pagi dan udara segar masuk, menyapu setiap sudut ruangan yang luas tersebut. Warga desa kini sering datang berkunjung ke rumah joglo bukan lagi karena rasa penasaran atau kecurigaan,
melainkan untuk memberikan bantuan tenaga secara sukarela dengan penuh semangat. Para pemuda desa yang dipimpin langsung oleh Pak Surya mulai bergotong royong membersihkan area kebun belakang dan merapikan pagar bambu yang sudah mulai rapuh dimakan usia. Mereka bekerja sambil bernyanyi lagu daerah dan bersenda gurau, mengembalikan keceriaan yang dulu selalu menjadi ciri khas rumah keluarga besar mendiang Ki Jatmiko saat beliau masih hidup. Nyi Wulandari yang melihat kebersamaan ini merasa sangat terharu dan selalu menyajikan minuman manis hangat serta jajanan pasar untuk mereka. Mbah Karman yang biasanya selalu memasang wajah kaku, kini terlihat lebih santai saat menjalankan tugas kesehariannya membersihkan halaman dan merawat tanaman hias sang majikan dengan teliti. Pelayan tua yang setia itu tidak perlu lagi mengasah parangnya setiap malam atau bersembunyi di balik semak untuk mengintai pergerakan musuh yang menyusup ke area pekarangan. Ia kini bisa menikmati waktu istirahat siangnya dengan tenang di bawah pohon mangga rindang, sambil menghisap rokok lintingan tembakau, kesukaannya ditemani angin sepoi yang menyejukkan. Beban berat di pundaknya seakan menguap begitu saja melihat nyonyanya kini dikelilingi oleh banyak orang yang sangat tulus menyayanginya sepenuh hati. Proses perubahan fungsi rumah joglo dari kediaman pribadi menjadi sebuah panti asuhan mulai berjalan lancar, berkat dukungan penuh dari pemerintah desa dan seluruh lapisan masyarakat Randuagung. Kamar tamu luas yang dulu sempat ditempati oleh wanita penipu berhati busuk itu kini telah dibersihkan secara menyeluruh dan dicat ulang dengan warna putih yang sangat cerah. Beberapa dipan kayu jati berukuran sedang mulai dimasukkan dan ditata rapi berdampingan. Disiapkan khusus untuk menjadi tempat tidur yang nyaman bagi anak-anak yatim piatu desa kelak. Nyi Wulandari menjahit sendiri selimut dan sarung bantal dari kain katun bermotif bunga kecil untuk memberikan kesan hangat. Biruk Mini yang dulu sering menyebarkan berbagai gosip miring di pasar kini, telah mengubah kebiasaan buruknya itu, dan menjadi pendukung paling setia bagi program mulia Nyi Wulandari. Setiap pagi setelah selesai berjualan sayur, wanita parubaya itu selalu menyempatkan diri mampir ke dapur rumah joglo, untuk menyumbangkan sisa sayuran segar yang tidak terjual habis. Ia membantu memasak makanan dalam porsi besar sambil terus berceloteh riang menceritakan kejadian lucu di pasar, membuat suasana dapur menjadi sangat hidup dan dipenuhi gelak tawa. Wulandari merasa sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru yang sangat kompak dari lingkungan pedesaan yang asri dan damai ini. Hari yang sangat dinantikan akhirnya tiba ketika rombongan anak yatim piatu pertama datang melangkah masuk melewati gerbang kayu rumah joglo dengan wajah malu-malu dan ragu. Ada sekitar 10 anak berusia antara 5 hingga 10 tahun yang dibawa langsung oleh Pak Surya dari beberapa dusun tetangga yang kondisinya sangat memprihatinkan dan miskin. Nyi Wulandari menyambut mereka di pendopo depan dengan senyum paling manis dan mata berkaca-kaca. Membentangkan kedua tangannya lebar-lebar, seolah siap memeluk dunia beserta seluruh isinya. Anak-anak kecil itu perlahan mendekat dan menyalami tangan wanita lembut tersebut, merasakan kehangatan kasih sayang seorang ibu sejati. Kehadiran anak-anak kecil yang lincah itu seketika mengubah suasana rumah joglo yang selama belasan tahun selalu membeku dalam kesunyian malam menjadi tempat yang sangat ceria. Suara tawa nyaring, langkah kaki kecil yang berlarian di lantai kayu, serta celoteh riang, memperebutkan mainan kini menjadi melodi indah yang menghiasi setiap sudut ruangan besar tersebut. Nyi Wulandari sama sekali tidak merasa terganggu dengan keributan itu. Ia justru sering ikut bermain petak umpet di kebun belakang, atau mendongeng tentang legenda pahlawan Nusantara kuno. Ia telah menemukan kembali kebahagiaan hidupnya yang sempat hilang tertelan oleh kesedihan panjang sejak kepergian almarhum suami tercintanya dahulu. Rutinitas pagi Nyi Wulandari kini berubah drastis menjadi lebih sibuk, namun jauh lebih membahagiakan karena ia harus membangunkan 10 anak kecil untuk mandi dan bersiap sarapan. Ia memasak nasi goreng kesukaan mereka yang dicampur dengan suiran daging ayam kampung dan telur dadar tebal, memastikan setiap anak mendapatkan asupan gizi yang sangat cukup. Saat mereka makan bersama di meja panjang pendopo, Wulandari akan duduk di ujung meja, sambil terus tersenyum memperhatikan cara mereka makan yang terkadang sedikit berantakan namun menggemaskan. Mbah Karman seringkali berdiri di dekat pintu dapur, ikut tersenyum simpul, melihat pemandangan keluarga besar yang sangat bahagia itu.
Sore hari di Desa Randuagung selalu menjadi waktu yang paling menyenangkan bagi penghuni panti asuhan baru ini, karena udara mulai terasa sejuk dan matahari tidak menyengat. Anak-anak akan berlarian ke halaman rumput luas di depan rumah untuk bermain layang-layang, atau sekadar kejar-kejaran sampai tubuh mereka dipenuhi keringat dan tanah kotor. Nyi Wulandari akan duduk bersantai di teras depan, mengawasi mereka dengan pandangan penuh cinta, sambil merajut sweater hangat dari benang wol tebal untuk persiapan musim hujan nanti. Kedamaian yang terpancar dari wajahnya membuktikan bahwa keputusan melepaskan harta duniawi adalah pilihan paling tepat dalam hidupnya saat ini. Mbah Karman perlahan berjalan mendekati teras dengan membawa sapu lidi panjang. Mulai membersihkan daun-daun mangga kering yang berguguran. Tertiup angin sore menutupi sebagian jalan setapak. Gerakan tangannya yang berirama menyapu tanah menciptakan suara gesekan pelan yang terdengar sangat menenangkan. Seakan menyapu bersih seluruh sisa kenangan buruk yang pernah terjadi di tempat ini. Nyi Wulandari menyapa pelayan tuanya itu dengan lembut, menanyakan apakah pinggangnya tidak terasa sakit setelah seharian membantu memperbaiki atap kandang ayam di bagian belakang rumah yang bocor. Mbah Karman hanya tertawa kecil dan menjawab bahwa melihat anak-anak bahagia telah menjadi obat paling manjur baginya. Di saat anak-anak sedang sibuk bermain, Bi Rukmini datang membawa sekeranjang ubi jalar manis hasil panen dari kebun kecilnya yang terletak tidak jauh dari batas desa. Wanita bersuara lantang itu segera berteriak menyapa Nyi Wulandari dari luar pagar, mengatakan bahwa ia sengaja membawa ubi ini untuk digoreng sebagai camilan sore para malaikat kecil. Nyi Wulandari menyambut kedatangannya dengan sukacita, segera mengajaknya masuk ke dapur untuk menyiapkan adonan tepung beras berbumbu manis dan menggoreng ubi-ubi segar tersebut bersama-sama. Aroma harum karamel dan ubi goreng segera mengudara, memanggil anak-anak yang kelaparan untuk segera mencuci tangan kecil mereka. Saat ubi goreng hangat sudah tersaji rapi di atas piring tanah liat, anak-anak berhamburan lari menuju pendopo dan duduk melingkar dengan sangat tertib menunggu giliran pembagian. Nyi Wulandari membagikan ubi itu satu persatu dengan adil, menasihati mereka dengan suara lembut agar meniup ubi yang masih panas itu perlahan sebelum mulai menggigitnya perlahan. Pemandangan anak-anak yang makan dengan lahap dan saling berbagi cerita tentang layangan siapa yang terbang paling tinggi sore itu benar-benar membuat hati siapapun meleleh. Rumah joglo ini telah berevolusi dari sekadar tumpukan kayu jati kuno menjadi sebuah surga kecil yang dipenuhi berkah melimpah. Matahari semakin merendah di ufuk barat, melukis langit Desa Randuagung dengan perpaduan warna jingga keemasan dan ungu pudar yang sangat memanjakan mata siapapun yang sedang melihatnya santai. Waktu menjelang senja ini biasanya digunakan oleh Nyi Wulandari untuk menyajikan secangkir teh melati panas kesukaannya. Duduk diam di kursi goyang, menikmati aroma bunga yang menenangkan pikiran. Ia memejamkan mata sejenak, meresapi setiap detik kedamaian yang mengalir dalam darahnya. Mengingat kembali betapa dekatnya ia dengan kehancuran akibat ulah licik kerabat suaminya beberapa bulan lalu. Sekarang, setiap tarikan napasnya hanya dipenuhi oleh rasa syukur mendalam kepada Sang Pencipta atas perlindungan yang tiada tara kuatnya. Tepat ketika azan maghrib mulai berkumandang sayup-sayup dari kejauhan, Pak Surya tampak berjalan perlahan memasuki pekarangan rumah joglo dengan mengenakan sarung tenun dan peci hitamnya. Sesepuh desa itu sengaja mampir sebentar sepulang dari ladang untuk melihat perkembangan panti asuhan yang telah menjadi kebanggaan baru bagi seluruh warga Desa Randuagung tercinta ini. Nyi Wulandari segera berdiri dari kursi goyangnya, menyambut tamu kehormatan itu dengan sikap sangat sopan, dan mempersilakannya duduk di kursi rotan panjang yang ada di sebelahnya. Mbah Karman yang baru saja selesai mandi langsung bergegas ke dapur untuk membuatkan kopi hitam panas pesanan khusus sesepuh tersebut. Pak Surya menyesap kopi hitamnya secara perlahan, sambil memandangi halaman luas yang kini telah berubah menjadi taman bermain sederhana dengan beberapa ayunan kayu yang diikat kuat. Ia memuji kerja keras Nyi Wulandari dan seluruh warga desa yang berhasil menyulap tempat ini menjadi rumah penuh harapan bagi generasi penerus bangsa yang kurang beruntung kehidupannya. Wulandari menunduk rendah hati, membalas ucapan pujian itu dengan mengatakan bahwa semua ini tidak akan pernah terwujud,
tanpa adanya dukungan serta bimbingan bijaksana dari Pak Surya sendiri. Mereka berdua kemudian bernostalgia menceritakan kebaikan almarhum Ki Jatmiko yang pasti akan sangat bangga melihat kondisi indah rumahnya saat ini. Malam perlahan merayap turun menyelimuti atap sirap rumah Joglo, membawa hawa dingin pedesaan yang khas dan suara jangkrik yang mulai bernyanyi bersahutan di balik rimbunnya semak belukar. Di dalam rumah, anak-anak sudah selesai menunaikan ibadah, dan kini sedang asyik belajar membaca huruf Arab dengan bimbingan seorang guru mengaji muda yang datang dari luar. Suara lantunan merdu terdengar bergema pelan hingga ke teras depan, menyentuh relung hati paling dalam Nyi Wulandari dan Pak Surya yang masih duduk bersantai berbincang sangat ringan. Kehangatan malam itu benar-benar terasa sangat sempurna, jauh dari segala intrik dan keserakahan manusia jahat yang sempat singgah. Nyi Wulandari menceritakan kepada Pak Surya betapa ia tidak pernah menyesali sedikitpun keputusannya melepaskan hak kepemilikan mutlak atas tanah dan bangunan bersejarah yang sangat mahal ini. Ia merasa bahwa harta benda hanyalah titipan sementara yang bisa dengan mudah memicu pertikaian berdarah, persis seperti apa yang hampir dilakukan oleh Danarta dan Sulastri tempo hari, dengan menjadikannya sebagai fasilitas umum yang bermanfaat bagi orang banyak. Ia telah mengunci rapat semua pintu bagi orang serakah yang mencoba merampasnya di masa depan nanti. Pak Surya mengangguk setuju dengan pendapat bijak janda tangguh itu, merasa sangat kagum pada kekuatan mental dan keimanan hatinya. Di tengah percakapan hangat yang mengalir begitu saja bagaikan air sungai pedesaan, Nyi Wulandari sempat teringat kembali pada nasib malang bayi yang sedang dikandung oleh Sulastri waktu itu. Meskipun ia sangat membenci kelicikan kedua penipu tersebut, naluri keibuannya tetap merasa sedikit kasihan, membayangkan anak yang tidak berdosa itu harus lahir dalam kemiskinan dan pelarian panjang. Pak Surya menepuk pelan meja kayu untuk mengalihkan lamunan Wulandari. Ia berkata dengan tegas bahwa setiap manusia harus siap memanen apa yang telah mereka tanam sebelumnya di dunia. Anak itu mungkin akan hidup susah, namun itu adalah karma yang harus ditanggung oleh kedua orang tuanya yang serakah. Mbah Karman keluar dari dalam rumah membawa lampu minyak tambahan untuk menerangi teras depan yang mulai terasa agak gelap karena rembulan tertutup oleh awan tipis malam ini. Ia meletakkan lampu itu di atas meja kecil di antara Nyi Wulandari dan Pak Surya, memastikan majikannya tidak kesulitan melihat dalam kegelapan yang menyelimuti pekarangan luas rumah. Pria tua itu kemudian pamit undur diri ke belakang untuk memeriksa semua kunci pintu dan jendela kamar anak-anak, memastikan mereka bisa tidur lelap tanpa gangguan apapun. Kesetiaan tanpa pamrih yang ditunjukkan oleh pelayan tua itu selalu berhasil membuat Nyi Wulandari merasa sangat bersyukur memilikinya sepanjang hari. Obrolan antara Nyi Wulandari dan Pak Surya terus berlanjut membahas rencana perayaan syukuran kecil-kecilan bulan depan untuk memperingati 100 hari berdirinya panti asuhan yang sangat sukses ini. Wulandari berencana untuk memasak tumpeng nasi kuning raksasa yang dihiasi dengan berbagai macam lauk pauk tradisional khas Jawa dan mengundang seluruh warga desa tanpa terkecuali satu orang pun. Pak Surya menyambut ide cemerlang itu dengan antusias, berjanji akan meminta kelompok kesenian desa untuk menampilkan pertunjukan gamelan kecil, agar acara tersebut menjadi semakin meriah dan sangat bermakna. Rencana indah itu tergambar jelas dalam pikiran mereka berdua, menjanjikan hari esok yang dipenuhi kegembiraan bersama selamanya. Waktu terus merangkak mendekati tengah malam. Anak-anak yatim piatu di dalam kamar telah tertidur, pulas dibalut selimut hangat, bermotif bunga yang dijahit langsung oleh tangan Nyi Wulandari. Suara dengkuran halus sesekali terdengar dari kamar anak laki-laki. Sementara dari kamar anak perempuan hanya terdengar suara napas teratur yang sangat menenangkan jiwa siapa saja yang mendengarnya. Rumah joglo besar yang dulu sempat menjadi saksi bisu rencana penipuan kejam ini telah berhasil menyucikan dirinya sendiri melalui niat baik dari pemilik sahnya yang berhati malaikat. Tidak ada lagi ketakutan yang mengintai dari balik bayang-bayang gelap. Yang tersisa hanyalah kedamaian tanpa batas waktu akhir. Nyi Wulandari berdiri dari tempat duduknya untuk merapikan cangkir teh dan piring makanan ringan yang telah kosong, agar meja teras kembali bersih seperti sedia kala sebelum digunakan malamnya. Ia memandang berkeliling memutari halaman rumahnya, merasakan embusan angin malam yang menerpa wajahnya dengan lembut,
Seakan-akan alam semesta ikut tersenyum memberikan restu atas kehidupan barunya yang damai ini. Kesunyian malam tidak lagi terasa menakutkan baginya, melainkan menjadi sebuah momen refleksi diri yang sangat berharga untuk terus menumbuhkan rasa cinta kasih kepada sesama manusia setiap harinya. Ia benar-benar telah menemukan kedamaian sejati yang tidak bisa dibeli dengan harga berapapun di dunia yang fana ini. Pak Surya ikut berdiri dan merapikan sarung tenunnya, menandakan bahwa waktu kunjungannya malam ini telah usai, dan ia harus segera kembali pulang ke rumahnya sendiri di ujung desa. Sebelum melangkah pergi menuruni tangga kayu teras depan, sesepuh desa yang bijaksana itu berhenti sejenak dan menoleh kembali ke arah Nyi Wulandari dengan senyum penuh arti yang mendalam. Ia memandang wajah janda tangguh itu dengan penuh kekaguman. Melihat bagaimana cobaan berat justru memoles kepribadiannya menjadi sebuah berlian yang bersinar terang di tengah kegelapan masyarakat pedesaan. Ia merasa sangat tenang meninggalkan rumah joglo ini, karena tahu penghuninya ada di tangan yang sangat tepat dan mulia hatinya. Dengan suara baritonnya yang serak namun selalu terdengar sangat berwibawa di telinga warga, Pak Surya mengucapkan satu kalimat perpisahan yang begitu indah sekaligus merangkum seluruh kejadian belakangan ini. Sesepuh itu berkata dengan pelan bahwa bangunan kayu terkuat sekalipun bisa rubuh dimakan rayap. Namun, kebaikan hati yang tulus akan selalu menjadi payung pelindung sejati bagi sebuah rumah. Setelah mengucapkan kalimat syarat makna tersebut, pria parubaya itu menganggukkan kepalanya dengan hormat, lalu berbalik melangkah perlahan menembus pekatnya malam, menuju jalan setapak menuju rumahnya yang asri. Nyi Wulandari terdiam mendengarkan kata-kata itu, meresapinya hingga ke relung jiwa yang paling dalam tanpa ada sedikit pun keraguan. Nyi Wulandari membalas anggukan Pak Surya dengan senyum paling tulus yang pernah ia tunjukkan. Matanya mengikuti langkah sesepuh itu, hingga sosoknya menghilang di telan kegelapan di ujung tikungan jalan setapak. Ia berdiri mematung di teras selama beberapa saat, membiarkan udara malam menyegarkan pikirannya. Setelah seharian penuh beraktivitas mengurus anak-anak yatim piatu yang kini menjadi pusat seluruh semestanya tersebut, rasa lelah di sekujur tubuhnya terasa sangat nikmat, karena ia tahu bahwa setiap tetes keringat yang ia keluarkan hari ini bernilai ibadah yang sangat tinggi harganya di hadapan Sang Pencipta. Perlahan-lahan ia membalikkan badan dan melangkah masuk ke dalam rumah, siap untuk beristirahat dengan tenang menyambut hari esok. Mbah Karman yang baru saja selesai mengunci pintu belakang berjalan menghampiri majikannya di ruang tengah yang kini diterangi oleh nyala api temaram dari lampu gantung antik berbahan kuningan tua. Ia memastikan sekali lagi bahwa Nyi Wulandari tidak membutuhkan apa-apa lagi sebelum wanita anggun itu masuk ke dalam kamarnya untuk merebahkan tubuh yang sudah cukup lelah karena bekerja. Nyi Wulandari hanya menggeleng pelan sambil mengucapkan terima kasih atas semua kerja keras pelayan tua itu hari ini, menyuruhnya untuk segera beristirahat di kamarnya yang sangat nyaman dan hangat. Mbah Karman mengangguk patuh, lalu berjalan perlahan menuju paviliun belakang, menyisakan keheningan yang sangat damai di ruang utama tersebut. Malam itu, di dalam kamarnya yang sederhana, namun terasa sangat hangat, Nyi Wulandari akhirnya bisa merebahkan tubuhnya di atas kasur dengan perasaan lega yang sungguh luar biasa besar sekali. Ia tidak lagi bermimpi buruk tentang burung gagak hitam yang mematuk merpati putih kesayangannya, melainkan bermimpi melihat puluhan kupu-kupu berwarna-warni terbang, mengelilingi taman bunga mawar yang mempesona. Desa Randuagung telah kembali pada ritme kehidupan aslinya yang tenang, menyimpan kisah janda baik hati ini sebagai legenda abadi yang akan terus diceritakan kepada generasi penerus mereka semua. Rumah joglo itu tetap berdiri kokoh menyambut hari esok yang cerah, dipenuhi cinta tanpa syarat yang mengalir seperti sungai. Cahaya rembulan perlahan menyusup melalui celah jendela kamar Nyi Wulandari, memberikan penerangan alami yang lembut menerpa wajah tenangnya yang sedang tertidur sangat pulas, tanpa beban pikiran sama sekali malam ini. Seluruh kekayaan yang dulunya sempat menjadi incaran keserakahan manusia licik, kini telah menjelma menjadi senyum bahagia di wajah anak-anak yatim piatu yang akhirnya memiliki tempat bernaung sangat aman. Kisah tentang rumah joglo dan ujian kesetiaan ini akan selalu terpatri abadi dalam ingatan setiap warga desa yang hidup berdampingan dengan damai di pinggiran batas hutan jati tersebut. Begitulah akhirnya kebenaran menemukan jalannya yang paling mulia.
menutup lembaran panjang cerita ini dengan sangat sempurna dan membahagiakan semua pihak.